Dan setengah daripadanya yaitu keadaan menyuruhkan segala kesuruh kepada makhluk, yaitu setengah daripada yang harus pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi dan Rasul berdakwah kepada seluruh makhluk. Itu hukumnya harus, bukan wajib. Artinya kalau Allah wajib menyuruh Nabi dan Rasul menyampaikan kepada makhluk, sama saja Allah berhadir kepada Nabi dan Rasul. Jadi harus saja Allah menyuruh Nabi dan Rasul berdakwah menyampaikan risalah. Maka wajib mengetikadkan bahwasanya setengah daripada yang harus pada Allah Ta'ala membangkitkan segala kesuruh daripada Nabi Allah Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad. Jadi apa hukumnya Allah membangkitkan atau mengutus Nabi dan Rasul? Jawabannya harus, ada wajib. Yang wajib itu hanya sifat 20 pada hak Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah mengutus hukumnya harus saja, ada wajib. Jadi kada lari daripada etikat mana wajib, mustahil dan yang harus. Nah, kenanya di harus itu karena fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Definisi harus saja Allah memperbuat kepada mungkin dan tidak memperbuat atau meninggalkannya. Berarti kalau Allah mengutus berarti menyuruh, berarti memperbuat. Sedangkan yang definisi harus tadi, harus saja Allah memperbuat, berarti membangkitkan Nabi dan Rasul, mengutus Nabi dan Rasul pun harus saja. Nah, ke situ larinya. Dan setengah daripadanya keadaan nubuwah, keadaan kenabian, tiada ada didapat dengan usaha. Nabi dan Rasul itu menjadi Nabi itu kada didapat dengan usaha, kada didapat dengan usaha. Maka wajib mengetikadkan bahwasanya nubuwah itu semata-mata karunia Allah Ta'ala yang dianugerahkannya akan dia, akan mereka yang dikehendakinya, dan bahwasanya ia tiada didapat dengan usaha. Memang ada pakai karena bukan karena usaha, jadi mereka menjadi nabi. Nah, biasa itu ada wali-wali gitu juga. Orang alim kenapa bisa alim? Karena belajar. Seseorang menjadi wali karena bersungguh-sungguh mujahadah ya, dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya. Tapi bukan dengan sebab sungguh-sungguhnya Allah yang angkat jadi wali, bukan karena sebab ia belajar Allah yang angkat jadi orang alim. Kalau kenapa jadi harus kayak itu? Kenapa? Karena seandainya nabi ini jadi nabi, seandainya kenabian itu disebabkan akan usaha, karena alim itu disebabkan karena belajar, jadi wali itu disebabkan karena banyak mujahadahnya, maka itu menjadi sebab yang memberi bekas. Sedangkan yang memberi bekas hanya perbuatan Allah. Urusan etika kayak itu, masalah tauhid ketuhanan. Jadi mereka jadi nabi dan rasul itu bukan dengan sebab usaha, bukan sebab ikhtiar, bukan sebab sungguh-sungguh mereka ada. Memang sudah dipilihkan Tuhan mereka jadi nabi. Memang sudah dipilih Tuhan menjadi orang alim, makanya bujur-bujur belajar. Sudah dikehendaki Tuhan jadi wali, makanya sanggup mujahadah, sanggup sembahyang malam, baca Quran. Karena sudah dikehendaki, sudah Allah berkehendak, mudahlah berada. Mudah nak jadi wali gampang, menjadi orang alim gampang, ringan jadi ibadah, ringan aja mujahadah. Karena dia dikehendaki. Nah, kita ini kan kita tahu, kita ini kehendak Allah hendak jadi apa? Ini keadaan kita sekarang. Allah mudahkan ketaatan atau Allah mudahkan maksiat? Kalau Allah mudahkan ketaatan saat ini, berarti ada harapan barangkali Allah kehendaki aku baik. Mansalaka tariqan, mansalaka tariqan, mansalaka tariqan, sahalahu tariqan ila jannah.
Ya, kalian. Barang siapa yang Allah mudahkan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan ringan menuntut ilmu, berarti Allah mudahkan ini menuju surga. Nah, menuju surga ini barangkali jadi orang alim kan, jadi wali kan, jadi ahli ibadah. Jadi ada harapan kan, barangkali aja masih bukan pasti. Kalau pasti itu terletaknya di hak Allah Ta'ala yang wajib. Harus aja alim, harus aja jadi wali, nangka ini harus aja paham. Karena hukumnya harus terserah Tuhan. Sedangkan bagi nabi ya harus, apalagi kita nangka ini harus aja kan. Sudah nabi aja wajar ya nabi itu barang sombong. Tawadu aja Nabi Muhammad contohnya. Nabi Muhammad tawadu banget. Padahal dijamin surga. Aku pun kada dijamin di Nabi kan. Aku pun masuk surga dengan rahmat Allah. Nabi itu apalagi kita nangka ini merasa gaya, merasa sombong, merasa banyak ibadah, merasa banyak ilmu, merasa bangga dengan kealiman magenya ini. Ini kan. Dan setengah daripadanya mukjizat segala pesuruh Allah Ta'ala. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul seluruhnya diberi mukjizat. Maka wajib mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguatkan ia akan segala pesuruh dan segala nabi dengan segala mukjizat yang telah dizuhirkannya atas tangan mereka. Itu Allah menguatkan Nabi dan Rasul sebagai Nabi yang dapat dipercaya, meyakinkan kepada umat bahwasanya dia itu seorang Nabi. Nah, melalui apa Allah menguatkan dalilnya ialah mukjizat. Apakah mukjizat itu bagi Nabi dan Rasul itu wajib? Tetap ada wajib. Tapi kita wajib mengiktikadkan dengan mukjizat itulah Allah menguatkan Nabi dan Rasul sebagai Nabi. Dan Allah zahirkan mukjizat itu kepada di tangan mereka Nabi. Jadi seolah-olah di tangan mereka itu ada kekuatan. Kan Allah zahirkan, jadi anak pun fayakun itu kembali bulan ke kawah. Dan setengah daripada Isra dan Mi'raj. Maka wajib mengiktikadkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dijalankan dengan dia pada suatu malam daripada Makkah ke Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis perjalanannya, dan bahwasanya ia dinaikkan dengan dia daripada Baitul Maqdis itu kepada 7 petara langit hingga Sidratul Muntaha. Maka Sidratul Haram ke Baitul Maqdis lalu naik 7 langit sampai ke atasnya lagi hingga Sidratul Muntaha. Dan kepada kursi berjalan keluar melihat kursi, dan kepada tempat yang rata yang didengar padanya sariful aqlam, dan hingga kepada arasy. Rasulullah tahu beritaan apa catatan apa yang terjadi di alam semesta. Dia menjadi ulama ketika Rasulullah masuk ke dalam surga, kan ada penghuni surganya. Masuk ke dalam neraka, penghuni neraka pun ada Allah bersiksa neraka. Nah, jadi ulama itu sudah beredar ada di dalam itu. Jadi kalau waktu Rasulullah dalam surga ternyata kita ada di situ, berarti surga begitu. Nabi kan diperlihatkan juga neraka. Sebagai ulama mengatakan itu. Nabi pada orang yang disiksa, nah barangkali yang disiksa itu kita berarti kita bakalan neraka juga. Berarti Rasulullah luar biasa alim, sudah tahu beredar. Serifil aqlam. Alam ini kan tempat mencatat ketentuan takdir hamba-hamba Tuhan. Dan bahwasanya berkata-kata akan dia oleh Tuhannya pada malam itu, dan melihat ia akan Tuhannya pada malam itu juga. Langsung malam itu juga melihat 2 mata kepalanya, 2 mata kepala melihat akan sebagai penglihatan yang layak dengan Allah, bukan penglihatan yang layak bagi bukan hanya bagi Nabi, tapi juga penglihatan yang layak dengan Allah dan penglihatan Nabi. Jadi 2 mata kepala Nabi langsung melihat dengan Tuhan, berkata-kata, berdialog. Ya, isinya apa
tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu. Itu dialog Allah dengan Rasulullah. Itu wajib diiktikadkan. Dan setengah daripadanya daripada tempat perhentian segala akal, maka tiada sampai kita kepada mendapat hakikatnya. Perhentian segala akal Rasulullah sampai, dan kita pada awal sampai mendapati hakikat akal. Dan setengah daripadanya keadaan Nabi kita SAW yang menyudahi segala Nabi, kesudahan segala Nabi, maka wajib mengiktikadkan, meyakinkan bahwasanya tiada ada Nabi kemudian yang sesudah Rasulullah ada Nabi lagi. Dan wajib pula mengiktikadkan bahwasanya dibangkitkan Nabi kita jadi pesuruh umum bagi sekalian masuk manusia dan jin atas wajah memberatkan, dan bagi yang lain daripada mereka itu atas wajah memuliakan, dan bahwasanya syariatnya kekal hingga hari kiamat. Khususnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sebagai Nabi atas jalan memberatkan dan jalan memuliakan. Dan setengah daripadanya keadaan Nabi kita SAW yang lebih afdal daripada segala makhluk sekaliannya, maka wajib mengiktikadkan bahwasanya penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang terlebih daripada sekalian makhluk atas itlak secara mutlak. Karena kalau dibantah lagi paling mulia makhluk ialah Rasulullah, dan mengiringi akan dia Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim, kemudian Sayyidina Musa, kemudian Sayyidina Isa, kemudian Sayyidina Nuh, dan mereka itulah ulul azmi. Berapa orang ulul azmi? Jemaah 6. Dan Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh, orang ulul azmi. Kemudian yang tinggal daripada segala pesuruh rasul, kemudian segala nabi yang tiada jadi pesuruh, jadi nabi tapi tidak jadi rasul. Kemudian Sayyidina Jibril setelah nabi-nabi itu yang paling mulia yang Sayyidina Jibril, kemudian Sayyidina Mikail, kemudian Sayyidina Israfil, kemudian Sayyidina Israel, kemudian segala aulia manusia seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dapat penghulu para wali itu ya 4 orang, Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Derajatnya penghulu para wali. Kemudian segala awam malaikat seperti malaikat yang menanggung aras, dan seperti malaikat Karubiyun, malaikat dan bermula mereka itu berlebih-lebihan setengah mereka itu dengan setengahnya pada barang yang ada di antara mereka itu kepada Allah. Maka yang tersebut ini jalan Maturidiyah. Adapun jalan Asy'ariyah, Asy'ariyah, jalan Asy'ari, maka yaitu melebihkan segala kepala malaikat yang 4. Kemudian awal malaikat, artinya malaikat yang 4 duluan. Kemudian para malaikat setelah yang 4 tadi. Kemudian sahabat Rasulullah SAW. Seperti yang lagi akan datang, maka itu dhaif. Ini pendapat dhaif. Ini pendapat yang mukabarah tadi. Dan kita terima Nabi ulul azmi. Nabi-nabi yang ada jadi rasul adalah malaikat. Dan setengah daripadanya keadaan sahabat Nabi SAW sebaik-baik urun, sebaik-baik masa ialah zaman sahabat. Maka wajib mengiktikadkan bahwa sekalian sahabat Nabi SAW yang terlebih afdal daripada segala urun, segala masa. Kemudian yang mengikut mereka itu, kemudian segala yang mengikut bagi yang mengikut bagi mereka itu tabi'in, setelah sahabat kan tabi'in, di bawah tabi'in, di bawahnya lagi tabi'in yang mengikut sahabat. Dan setengah daripadanya tetap karamat bagi segala wali. Artinya segala wali itu ada memiliki karamat. Seperti mana Nabi memiliki mukjizat, tetap itu artinya hampir seluruh Nabi ada mukjizat, seluruh wali ada karamat.
maka wajib mengetikatkan sabit atau tetap keramat bagi mereka itu pada ketika hidup mereka itu dan mati mereka itu seperti barang yang menjalankan kepadanya ahlu sunnah wal jamaah. Ini wali-wali itu waktu hidup ada keramat, mati pun ada keramatnya. Ya, karena diziarahi orang-orang, diziarahi orang-orang yang hidup, berarti yang diziarahi ini hidup juga. Dan setengah daripadanya keadaan doa memberi manfaat, maka wajib mengetikatkan bahwasanya ia memberi manfaat akan orang yang hidup dan orang yang mati, maka mendoakan akan mereka itu oleh yang lain daripada mereka itu dan memberi mubarak ia akan mereka itu jika mendoakan ia atas mereka itu dengan sebenarnya. Karena hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, da'watul mazlum mustajabatun walau kana kafiran laisa dunaha hijabun. Bermula doa orang yang terzalimi diterima Allah Ta'ala, dan jikalau ada yang kafir sekalipun tiada ada di antara hijab antara orang yang hidup terus hidup. Doa itu memberi manfaat, khususnya doa orang yang dizalimi kabul. Dan setengah daripadanya bahwasanya orang yang membunuh tiada memutuskan ia atas yang dibunuh akan ajalnya. Orang yang dibunuh itu mati bukan karena yang membunuh. Yang memutuskan ajal orang yang dibunuh itu bukan orang yang membunuh. Ada karena Allah juga mematiinya. Sekalipun memang karena dibunuh, tapi bukan sebab dibunuh jadinya mati. Ada. Kita ulangi, kita tadi kan kita kembalikan lagi, ya, kita kembalikan lagi ke etika. Karena yang menghidupkan dan mematikan ialah Allah. Nah, lalu kalau ada sebabnya dibunuh karena mati, berarti alat yang membunuh tadi atau orang yang membunuh tadi memberi bekas. Mustahil ulang kan? Nah, di situ pulang larinya. Kita ini yang bermakan, makan padas, tiba-tiba sakit paru, kan? Tiba-tiba sakit paru. Nah, apakah sakit paru tadi karena makan padas? Secara etika ada. Lalu kenapa makan? Allah menghendaki makan, ada terlanjur, Pak. Lain sebelum makan, kita ini karena kau makan padas bisa sakit paru. Tahunan kayak itu. Lalu kada jadi makan, sakit paru. Ada mainkannya hakikat karena kada jadi makan. Allah kada menghendaki makan padas. Tapi kalau setelah makan dan terlanjur makan, kata kawan juga bahwa sakit perut tadi kan dengan sebab makan padas, tapi Allah menghendaki makan padas. Jadi tetap Allah yang Allah yang menghendaki sakit perut, Allah yang tidak menghendaki sakit perut. Jadi kita menyalahkan makanan lagi. Buktinya banyak orang sudah makan padas tiba-tiba sakit perut. Maka wajib mengetikatkan bahwasanya orang yang terbunuh itu mati ia dengan habis umurnya, dan hadir ajalnya pada waktu yang diketahui Allah Ta'ala pada azali. Sudah tercatat ia akan mati dibunuh jam hari ini jam sekian, sudah ditentukan Allah ia mati karena terbunuh. Urusan Tuhan aja lagi yang menghendaki sampai membunuh atau membunuh surang atau membunuh diri kan mati juga. Masa cuma gara-gara tadi mati, orang bunuh diri mati. Diperoleh matinya padanya dengan dijadikan Allah Ta'ala daripada tiada termasuk orang yang membunuh padanya. Dan hanya saja wajib kisos atas orang yang membunuh karena memandang bagi usaha hanyalah karena memandang bagi usaha yang membunuh, berarti kisos tetap secara syariat. Tidak mau mentang-mentangnya mati karena dibunuh, yang membunuh ini kajiannya hakikat. Ada perlu lagi aku dikisos karena hakikatnya Allah membunuhkan melalui aku kedakwa yang membunuh, tapi dikisos, tapi penjara. Ya apa secara hukum aja lah.
dan orang sembahyang. Sudah diginikan masih lalu udah bagi kita halal barangnya. Nah, kita bunuh orang tadi tetap dalam penjara, tetap itu hukum dunia atau hukum kisos namanya. Dan setengah daripadanya bahwasanya tiap-tiap barang yang lain daripada zat Allah Ta'ala dan sifatnya itu binasa. Segala sesuatu selain daripada Allah itu hukumnya fana. Hukum maksudnya sifat itu fana, binasa, hancur, binasa. Yang kekal hanya zat Allah. Selain daripada Allah fana. Maka wajib mengitikadkan, wajib kita meyakinkan bahwasanya tiap-tiap makhluk umum akan dia binasa, melainkan 10 perkara. Jadi seluruh makhluk itu binasa, melainkan 10 perkara. 10 perkara ini itu pun tetap binasa juga hakikatnya. Cuman Allah tetapkan kekal. Allah tetapkan tetap ada. Di antaranya yaitu roh. Apalagi Ajib Zandi kan Ujib Zandi. Bekas-bekas dosa nih. Ya, kan biasa Allah maghfirli, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampuni naraya kan? Ada dosanya ada. Biasanya kita disuruh Allah maghfirli naraya. Wamhu sayyiati, dan hapuskanlah kesalahanku. Ada lagi ya Allah apa? Hapuskanlah dosaku, ada lagi. Rata-rata Allah maghfirli, ampuni. Jadi istilah titik dosa itu tetap ada titik. Nah, buktinya gini lah, 10 tahun yang lalu kita berbuat dosa, sudah bertobat kan, masih ada titik. Maka kita Allah maghfirli wali dia terus nih, Allah ma'antara bila ilaha illa anta terus masih istighfar 10 tahun yang lalu. Kita 10 tahun lalu suah apa? 20 tahun yang lalu suah mengompasi orang misalnya, kamu dosa atau ini kompasnya keturunan datuk misalnya kan, misalnya Panggung siapa maksudnya ini Panggung? Nah betul bisa kapok udah ada yang jelaskan. Nah misalnya contoh Betitik sudah nih, ini melakukan dosa 20 tahun lalu. Bertobat nih waktu jujur bertobat. Nah lalu hari ini teringatnya semua pasti orang paling bangganya. Aku itu pastinya aku juga bangganya. Bangga dengan dosanya. Timbullah dosa ulang. Timbul, berarti masih ada barang itu. Terhapus kan? Mungkin dosa-dosa yang ada, merasa senang, bahagia, merasa menikmati dosa yang berhari dilakukan, timbul dosa yang sama. Apalagi dan segala jasad Nabi betul, dan segala jasad syahid betul juga. Jadi putusnya tuh gini, Nabi dan Rasul atau wali-wali atau orang-orang syahid hidup dulu ya zaman roh lalu terakhir lalu hiduplah Nabi tadi, meninggalnya Nabi-Nabi dan para wali dan syuhada masuk ke dalam kubur jasadnya betul jadi jasad nanti kan pas hari kiamat jasad itu pulangnya utuh langsung bangkit sampai ke pada masa langsung masuk surga. Itu babnya jasad waktunya masih hidup. Cuman kan dimudahkan aja jadi umur 33. Jadi tenangnya Tuhan masuk surga insyaallah Bandung insyaallah. Tapi minta maaf sama karena dia Tuhan surga. Ini mau mengawali kami pangan masuk surga. Tuhan. Dan aras kursi gagal dan lauhul mahfuz dan qalam pulpen Allah aja bisa pulpen. Allah aja bisa pulpen. Allah aja bisa pulpen. Nah qalam aja
Tuhan ditakut merajuknya 2 tahun biasanya. Surga kekal dengan barang yang di dalam surga. Yang masuk surga kekal dan neraka dengan barang yang di dalamnya. Jadi kita masuk surga itu kekal. Apakah kekalnya kita nikah karena sebab surganya kan? Jadi kekal. Ya kan surga itu kekal dan di dalam surga kekal. Artinya surga itu kekal dan yang masuk dalam surga otomatis kekal. Jadi kita nih masuk ke dalam surga itu karena surganya kekal kan, jadi kekal juga. Ada tapi roh kan dari dibahas roh kekal. Bukan kekal kan? Itu pun hukumnya berarti itu bukan kekal dengan sendirinya tapi dikekalkan. Nur Muhammad anu di sini. Baca ada. Iya. Ya kan Muhammad ada. Roh dia jasa dengan Nabi kan ada nur. Cuman masalahnya apa yang disebutkan kayak ini itu nyangkut daripada Nur Muhammad begini. Dan setengah daripadanya bahwasanya tiap-tiap hamba daripada manusia dan jin baginya daripada malaikat yang diwakilkan mereka itu dengan dia, maka wajib mengetikatkan yang demikian itu. Dan setengah daripadanya keadaan syahid perang hidup lagi yang diberi rezeki. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, diberikan rezeki kepada orang yang syahid. Maka wajib mengetikatkan yang demikian itu. Dan wajib itu mereka yang perang ia dengan niat meninggikan kalimat Allah, maka terbunuh ia ketika perang, dan orang ini dikata baginya syahid dunia dan akhirat di Gaza. Syahid dunia dan syahid akhirat hidupnya. Kalau syahid dunia dan akhirat itu jamin surga dah. Syahid dunia bebas siksa kubur, langsung surga. Kalau hanya syahid dunia, siksa kubur aja bebas. Ya orang mati sakit paru, mati malam Jumat, marah dikuburkan malam Minggu, ada apa-apa lah. Yang penting matinya malam Jumat. Maling dia mati malam Jumat, nggak ada masalah. Barangkali mati syahid. Yang mati itu kan bukan karena pas ketika maling, pas mengambil, dipukuli, dikembalikannya, sudah barangnya tadi dipukuli, mati, sempat tobat, mati syahid, maling tadi. Yang memukuli bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Walaupun cuma menggantung sedikit, ya, tapi karena bersarikan dengan yang memukuli, siap-siap. Walaupun hanya ada yang mengompasi, tapi ini bersarikan dengan yang mengompasi. Dapat banget. Ya, mengompasi dulu. Itu untuk menghilangkan ujub sombong lah. Jadi kita tuh bagus dihantar, menghilangkan sombong, ujub dengan suara, sombong dengan gaya. Dan setengah daripada keadaan memperbuat dosa besar tiada menjadikan ia akan kafir kufur. Karena jadi kafir ada orang yang memperbuat dosa besar, maka wajib mengetikatkan bahwa jatuh di dalamnya tiada membatalkan ia akan iman. Tiada mencuri dia ketika mencuri kecuali imannya hilang. Dan berzina dia kecuali pas ketika berzina itu imannya melacung. Imannya hilang tuh. Tapi setelah selesai kembali lagi imannya. Kada langsung hilang iman, maka ada membatalkan iman yang ada. Atau misalnya habis berjudi itu masuk dosa besar. Berjudi masuk kan? Ketika berjudi itu narai, kada iman. Sampai berjudi pas kalah bertobat, boleh pulang imannya. Jarang orang tobatnya ketika menang, tetap ketika kalah. Kada membatalkan iman. Sembahyangnya sah karena masih muslim, masih beriman.
Dan setengah daripadanya lepas Sayyidatuna Aisyah binti As-Siddiq al-Akbar radhiyallahu anha daripada barang yang menuduhkan akan dia oleh segala munafik itu ya kaum Syiah menuduh Siti Aisyah berzina, dan yaitu setengah daripada yang terlebih sangat dusta, dan yang masuk padanya kalau begini kita merasa difitnah nas biasa lagi ini Rasulullah pun difitnah parah lagi fitnahnya, ya kan? Aku ini difitnah bang aja, baik itu nangis, ngeraung, baik difitnah bang, menipu orang misalnya. Siti Aisyah itu luar biasa fitnahnya, istri Nabi difitnah, berzina, kayak apa? Mereka ada masuk akal. Ini memang ada masuk akal juga. Ini rasa mustahil jadi Nabi berzina. Tapi orang munafik menuduh dan mewantarkan dia Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala segala munafik. Jadi ada yang mengarani anak Ubay bin Salul. Dan sesungguhnya telah datang Al-Quran dengan melepaskan dia, surat Bara'ah minallah, dan terikat atasnya ijma' umatul Muhammadiyah, ijma' ulama Siti Aisyah tidak berzina karena dilepaskan langsung oleh Allah. Allah yang mau membela. Tahu siapa membela? Kita ini untung mau membela masih ayat. Guruan kan mereka membela juga. Ya si guru difitnah, murid kada membela juga kan, ini sama-sama aja sudah. Dan setengah daripadanya keadaan surga dan neraka maujud keduanya. Keadaan surga dan neraka itu memang ada. Dengan sesungguhnya memang bujur ada. Dari mana tahu memang bujur ada? Rasulullah sudah melihat. Waktu Isra dan Mi'raj memang ada surga dan neraka. Ujar Nabi, berarti memang iya tuh. Maka wajib mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala mengadakan ia akan keduanya surga dan neraka dengan fi'il pada barang yang telah lalu. Surga dan neraka sudah ada sebelum adanya Nabi Adam. Sudah ada duluan. Masa wah ini hanya berpandang, aku ada yakin surga itu ada ya. Nabi Adam kan di mana? Dia bareng surga. Apalagi neraka aja ada juga neraka. Lihat takut Nabi Adam. Iblis. Dan jika hidup kebanyakan umurnya beriman sekalipun, maka bermula neraka tempat kekal mereka yang mati ia atas kafir. Nah kalau kan yang dibahas tadi hanya surga itu kekal dan di dalamnya pun kekal. Nah, surga kekal dan di dalamnya pun kekal. Neraka pun kekal dan di dalamnya pun kekal. Jadi siapa yang masuk neraka langsung kekal kan? Yang kekal hanya orang kafir. Tapi kalau orang yang sudah masuk surga, selangkahnya masuk surga kada kamu boleh lagi. Misalnya selangkah nyasar aku ke neraka aja ya, misalnya. Hanya ke gerbangnya sudah ada boleh ke neraka misalnya. Wah, nyasar masuk surga bos. Itu contoh orang yang masuk majelis kalau boleh. Sudah selangkah masuk majelis, masuk surga, boleh ke neraka pulang. Dibawa ke majelis, sudah datang sekali, esoknya kada turun lagi, sama tuh. Digiring ke surga ada, sudah digiring malah pilih ke neraka. Dan bermula surga tempat kekal mereka yang mati di atas iman. Dan jika hidup balik kebiasaan umurnya kafir sekalipun, 70 tahun ya kafir. Sekalinya 5 menit sebelum mati, husnul khotimah masuk Islam. Kada bakalan masuk neraka ya, surga langsung ke surga. Lalu berikutnya barang yang wajib ia akan sebagai wajib